Roh Kudus mendiami hidupmu, spesial di mata Allah. Dengan sembah pujianmu yang terbaik sore hari ini. Kira mata kasih dan mata kaya segera mata kasih. Yes Lord. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Yes, amen. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Yes, Lord. Holy Spirit rain down. Saya jadi ada bersamamu. Amin. Rain down, rain on us. Saudara kita berdiri bersama-sama. Yes. Holy Spirit rain down. Amen. Holy Spirit rain down. Curahkan Tuhan. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Amen. Yes, Lord. Holy Spirit rain down. Rasakan kehadirannya saat sore hari ini. Rain down, rain on us. Sekali katakan Holy Spirit. Holy Spirit rain. Amen. Holy Spirit rain down. Amin Tuhan. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Kau hadir penuhi kami. Holy Spirit rain down. Penuh Tuhan. Amin. Rain down, rain on us. Dan iman katakan rain down, rain on us. Sekali lagi katakan amin. Rain down, rain on us. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita, Allah Roh Kudus yang mendiami hatimu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini Tuhan sebab pujian kami yakin dan percaya Tuhan. Saat kami naikkan pujian kami yang terbaik, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, amin. Coba kasih tos kanan kiri. Dahsyat luar biasa, amin. Saudara, Raja Daud bukan raja yang baik, tidak selalu baik. Dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi yang Tuhan, hebatnya Daud ini, nama Daud dipakai untuk silsilah Yesus. Yesus anak Daud, ya kan? Yesus bangga dengan Daud. Kenapa? Saat dia jatuh dalam dosa,
Dia tidak lari ke dunia, tapi dia lari dalam hadirat Tuhan. Amin. Tepuk tangan balik bagi salah kita. When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David. Jangan angkat tanganmu, katakan, I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Tepuk tangan untuk Yesus. Woo! When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David dance. Amen. When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Yay! When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David dance. Hallelujah! When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David. Campur kanan kiri ya. I will dance. Woo! I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David. Sekali lagi. When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David. Amen. Woo! When the Spirit of the Lord got upon my heart, I will dance like David. I will dance. Woo! Angkatan. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David. Biarkan musik memuji Tuhan. Woo! Yang percaya Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita bisa menari seperti itu. Tuhan katakan amin. Haleluya. Sama-sama I will dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance like David. Sekali lagi. I will dance. Tepuk tangan yang paling meriah. Woo! Like David dance. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kalau Roh Allah ada dalam Tuhan kita, segala apapun dapat teratasi. Amin. Ada rasa takut? Gak ada takut lagi. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi Roh Allah dalam Tuhan kita menjadi kekuatan kita. Amin. Dia Raja. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh, Dia yang
Ibu. Shalom semua ibu-ibu. Shalom. Iya. Terima kasih ya saya diberi kesempatan untuk kesaksian di sini. Saya mengucap syukur ya bahwa akhirnya Roh Kudus memang menuntun saya ke sini ya. Jadi sebenarnya kenalkan dulu ya, nama saya Joli Kaban, saya dari Bali. Sebenarnya saya datang ke Semarang ini sudah seminggu ya, seminggu ada di sini gitu. Terus sebenarnya rencana saya itu pulangnya adalah hari Sabtu ini, tetapi luar biasa banget. Memang ini, jadi memang setiap kebetulan pekerjaan saya itu mobile ya, dan memang di setiap tempat biasanya kalau saya pergi ke satu tempat itu pasti ada pelayanan begitu. Nah kebetulan di Semarang ini saya tidak terpikir begitu ya untuk ikut terjun, maksudnya datang menghadiri pelayanan Ibu Lasma. Nah dilalanya Bu Lasma mungkin yang melihat status saya, terus kontak, Bu Lasma tuh ada di Bali toh, karena setiap saya ke Semarang, Bu Lasma itu tidak ada di Semarang gitu. Jadi saya tidak pernah terpikir untuk kontak Ibu Lasma. Dan Ibu Lasma sendiri saya kenal dari doa pagi ya yang jam 4. Itulah awal perkenalan sampai saat ini. Nah, jadi ibu-ibu sebenarnya saya itu hari Sabtu ini, sebenarnya saya Jumat itu kan sudah check out ya dan sudah akan pulang ke Bali. Tetapi karena Bu Lasma bilang ada, kalau nggak salah ngasih flyer bahwa ada ibadah di sini oleh Pastor Henry, saya bilang oh gitu ya, ya udah deh kalau gitu saya coba aja hari ini. Tetapi di sisi lain karena seorang teman kantor saya tahu saya akan extend di Bali, di Semarang, dia bilang gini, Bu Juli besok kita ke Solo yuk, ke Prambanan, lihat apa itu wayang ya yang seharian itu, Ramayana mungkin kan. Nanti ibu pulangnya dari Solo aja. Nah ketika itu saya galau ya kan, galau gimana ya, aku ikut ke Semarang atau Bu Lasma, saya belum menentukan pilihan. Tetapi saya percaya ya, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Sampai akhirnya saya tanya Bu Lasma kalau boleh tahu hotel untuk Pastor Henry di mana gitu kan. Dan saya tuh bersyukur banget ibu-ibu, bapak-bapak ya, biasanya saya kalau sudah pesan hotel itu langsung full saya pesan. Tapi saya nggak tahu kenapa saat itu saya hanya pesan hanya sampai hari Jumat gitu ya kan, karena saya tidak punya rencana apa-apa untuk menghadiri ini semua. Nah ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi Yesaya 55 ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jadi yang saya rencanakan awalnya mau ikut teman dan segala macam itu akhirnya dengan sendirinya gugur. Akhirnya ya saya bersyukur ternyata Roh Kudus itu lebih kuat mengatakan kamu harus ikut kebaktian ibadah yang diselenggarakan oleh Ibu Lasma seperti itu. Akhirnya tadi saya ke kantor dan saya bilang saya minta maaf, saya tidak bisa ikut full karena saya jam 3 sudah janji saya mau ada ibadah keagamaan. Kebetulan saya bicaranya bilang ibadah keagamaan karena kebetulan yang saya ajak komunikasi itu adalah teman kita orang Bali yang agama Hindu yang tinggal di Semarang seperti itu. Dan saya mengucap syukur gitu ya bahwa saya bisa hadir di sini, merasakan kehadiran Tuhan di sini bersama-sama. Jadi sebelum saya pulang Bali, ternyata Tuhan memang minta saya untuk hadir di sini bersama Ibu Lasma, ketemu dengan Pastor Henry dan istri, dan ternyata Tuhan memang banyak singkapkan banyak hal melalui kami sharing tadi ya. Saya percaya bahwa ini adalah jalannya Tuhan dan Tuhan melakukan ini semua melalui Roh Kudusnya yang luar biasa. Terima kasih, saya pikir itu aja kesaksian saya. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua dan saya berharap ketika saya Semarang saya juga bisa ikut ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh Menara Doa bersama Ibu Lasma. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan, amin. Tuhan punya rencana yang indah. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang tentunya sangat dahsyat memberkati kehidupan kita. Amin. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, tapi semua karena kasih karunia demi kasih karunia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
hadirat-Mu, kami percaya Engkau ada di sini. Engkau rindu memberkati kami. Berbicaralah buat setiap kami. Bapa, sore hari ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau pribadi yang begitu dekat Tuhan. Bahkan Engkau lebih dekat dari siapapun Tuhan. Kami boleh merasakan sore hari ini Engkau begitu real Tuhan. Dan kami dapat merasakan di dalam hati kami. Dan kami mengucap syukur kalau sore hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh datang beribadah. Dan kami percaya sore hari ini Engkau memberkati melalui kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hati ini untuk Allah. Katakan ku jadikan silakan Roh Kudus, Engkau yang beracara. Kami tahu kalau persekutuan doa ini ada sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau Allah yang peduli dengan setiap kami.
Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu? Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau, Tuhan, dengan sikap hati, perbuatan, perkataan kami. Tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Tuhan. Kami rindu biarlah hati kami bersih senantiasa, dan kami boleh hidup murni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan buat setiap kami, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, hati kami boleh dipulihkan, hati kami boleh dibersihkan Tuhan, sehingga hidup kami boleh selaras dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata. Tetapi sore hari ini hamba-Mu merasakan bahwa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat, yang kami boleh rasakan sore hari ini. Kami mau berkata, tidak ada yang lebih indah selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, baik. Engkau sungguh amat teramat baik. Saudara nikmati kebaikan Tuhan sore hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu sore hari ini. Mari Tuhan Kau berbicara buat setiap kami dengan bahasa yang sederhana, tetapi kami boleh menangkap seluruh kebenaran firman, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Sebab kami rindu melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disenangkan. Emas dan perak kami tidak miliki Tuhan, tapi ini hati kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya hari ini Engkau mau menyampaikan sesuatu tentang hati, karena kami tahu dari hati kami terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya biarlah hati kami siap bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus bertumbuh, berbuah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Ya, saudara. Ya, saya 1 minggu ini saya udah cerita sama istri saya. Kenapa hari ini saya benar-benar mau berbicara tentang hati Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan.
Dan ada satu ayat tadi pagi ketika saya membaca Alkitab, saudara, saya diteguhkan oleh satu ayat yang luar biasa. Makanya saya hari ini berkata, Tuhan, biarlah sepanjang jam kehidupan yang saudara dan saya miliki, biarlah saudara hati kita benar-benar murni. Karena saudara, firman Tuhan berkata di Amsal 20 ayat 30. Saudara, ini mungkin ayat yang jarang saudara baca, tapi ayat ini berbicara dengan luar biasa, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan lubuk hati, dan pukulan membersihkan kejahatan. Saudara, sekali lagi saya akan baca buat saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Amsal 20 ayat 30 berkata, saudara, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin membawa saudara flashback. Saya tidak berbicara tentang khotbah Paskah, tapi saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu. Ayat ini berbicara bahwa ketika Yesus 2024 tahun yang lalu, ketika dia tergantung di atas kayu salib, sebelum dia tergantung, saudara, Yesus disiksa oleh tentara Romawi. Dan firman Tuhan berkata dalam Amsal 20 ayat 30 ini berkata bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara, ini berbicara bahwa Tuhan sangat care dengan kehidupan manusia, terutama bicara tentang hati. Nanti di akhir khotbah saya akan berbicara bahwa ketika mereka yang tidak memiliki hati yang murni, mereka akan kandas imannya. Dan orang yang kandas imannya pasti akan binasa. Saudara, sore hari ini pastikanlah dalam perjalanan kehidupanmu, saudara, ingat bahwa setiap saudara dan saya, kita diberikan jam-jam kehidupan. Saudara, kita pernah mendengar ya, bahkan ini sudah hampir 2 atau 3 minggu yang lalu, ada salah satu pemain bulu tangkis dari negara Cina, saudara, bertanding di Indonesia. Dan dia umur 17 tahun ketika dia bertanding, tiba-tiba dia mengalami kolaps. Dan saat itu juga dia meninggal, saudara. Saudara, hanya umur 17 tahun. Ketika saya mendengar berita itu, Roh Kudus langsung berkata, itu jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya berkata, makanya tadi waktu saya berdoa, saya enggak tahan, saudara. Dan saya mau berkata di dalam hati saya, saudara, biarlah hari-hari ini saudara jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena bicara hati, saudara, Tuhan berbicara dengan begitu jelas. Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa, saudara? Karena di dalam hati manusia seringkali berubah hatinya. Saudara, di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Mari saudara kita baca di sini firman Tuhan. Saya akan membawa saudara bahwa kenapa kita disuruh, bahkan kita diminta oleh Tuhan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan berkata, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, kemudian apalagi saudara, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan diakhiri dengan kebebalan. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kenapa Tuhan sangat peduli berbicara tentang hati? Karena dari hati itu saudara dan saya memancarkan kehidupan.
Tetapi ketika saudara memiliki hati yang kotor, ketika saudara memiliki hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara, karena saudara tidak menjaganya, maka semua itu tidak ada artinya. Walaupun saudara adalah seorang pendeta yang terkenal, sekalipun saudara adalah seorang worship leader yang terkenal, sekalipun saudara adalah seorang pemain musik yang luar biasa, punya skill, tapi kalau saudara tidak memiliki hati yang murni, saudara tidak menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya mau tekankan saudara sore hari ini, Yesus Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan berkata tadi, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara, itu berarti berbicara Tuhan gak main-main dengan bicara tentang hati saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, saudara dan saya harus berusaha dengan sekuat tenaga. Saudara, jangan biarkan iblis menipu saudara. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam menggoda dengan buah. Saudara, kalau kita ingat cerita, Adam dan Hawa jatuhnya cuma salah makan, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Dosanya cuma salah makan karena dari keinginan mata. Keinginan mata itu keluar dari hati, saudara. Ketika dia mulai tertarik, Tuhan sudah berbicara dengan jelas, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Saudara, Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu. Tuhan sudah memperingatkan. Tetapi karena Adam dan Hawa diberi kebebasan, free will, hendak bebas, dia memilih keinginannya sendiri, dan akhirnya dia tergoda. Pada akhirnya saudara, Adam dan Hawa terbuang. Saudara, firman Tuhan berkata sore hari ini, saya rindu saudara pulang dari tempat ini, biarlah hatimu dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi kalau saudara hari-hari ini menyimpan dendam, saudara menyimpan kekecewaan. Mungkin saudara ada yang datang hari ini kecewa dengan Tuhan, karena mungkin saudara sudah berdoa, bahkan mungkin saudara sudah berpuasa, tapi jawaban doa itu tidak datang. Tetapi saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus tetap baik, dan Dia teramat baik. Saudara, kenapa Tuhan belum menjawab doa saudara? Karena Tuhan ingin menjawab doa saudara sesuai waktunya Tuhan. Saudara, kita nggak bisa mendikte, kita nggak bisa mengatur Tuhan. Saudara, seringkali kita ingin memaksa Tuhan tanpa kita sadari, saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan, mana doa? Doa saya sudah naikkan doa saya minta kesembuhan, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Saya minta supaya suami atau istri saya dipulihkan, tapi doa saya belum dijawab. Bahkan saya melihat anak-anak saya semakin liar. Saudara, Tuhan sedang membentuk saudara untuk menjadi pribadi yang sabar. Saudara, hari-hari ini semua kembali lagi dengan hati. Ketika saudara melayani, saudara harus melayani dengan sikap hati yang benar. Ketika saudara memimpin pujian, ketika saudara memimpin doa, saudara harus punya sikap hati yang benar, supaya apa yang saudara lakukan itu selaras dengan hatinya Tuhan. Saudara, kita gak punya harta dan emas, perak, permata yang begitu banyak yang dapat kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan minta satu hal kepada saudara dan saya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Bahkan ketika saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan di sini, Tuhan lihat hati saudara. Tuhan gak lihat jumlah saudara. Karena apa artinya saudara memberikan mungkin ratusan juta, miliaran, mungkin saudara sanggup. Tapi kalau hati saudara tidak murni di hadapan Tuhan, yang dipuji adalah janda yang miskin. Saudara baca di Alkitab, persembahan janda orang miskin itu dipuji oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia punya sikap hati yang tulus. Kembali lagi
saudara saya mau berkata, seluruh kehidupan kita, semua Tuhan hanya melihat hati saudara. Tuhan tidak lihat tampilan saudara. Tuhan tidak lihat casing saudara. Mungkin orang lain bisa tertipu saudara, tapi Tuhan gak bisa tertipu, karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu isi hati saudara yang paling dalam. Saudara, makanya tadi waktu saya memimpin nyanyian Ku Jadikan Hatimu, saudara, itu adalah salah satu doa saya. Tuhan mau supaya saudara dan saya ada, jadikanlah hatimu tempat kediaman Tuhan, supaya Tuhan senang. Dan saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah disenangkan saudara, apapun yang saudara minta, pasti Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan. Karena apa saudara? Karena Anda sudah belajar menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti saya saudara, kalau saya sudah melihat anak saya menjadi anak yang baik, dia nurut, dia tahu menyenangkan hati saya, saudara, apapun yang dia minta, saya gak akan berlambat-lambat untuk memberikan apa yang dia inginkan. Sama halnya dengan Tuhan, bahkan Tuhan jauh lebih lagi daripada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, adakah seorang anak yang meminta roti, maka bapakmu memberikan ular? Tidak saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dan amat teramat baik. Saudara, tadi waktu kita menyembah, saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik saudara. Tuhan teramat baik. Saudara, kita seringkali gak sadar saudara, seringkali sikap kita, perbuatan kita itu seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi sore hari ini saudara, saya rindu Anda pulang dari tempat ini, saudara, hidup Anda diubahkan oleh Tuhan. Saudara, ada 3 alasan bagaimana saudara dan saya harus menjaga hati saudara supaya hati saudara tetap bersih. Yang pertama saudara, saudara harus bawa hatimu setiap hari di dalam doa supaya hatimu tetap bersih di hadapan Tuhan. Jadi sore hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, doa bukan lagi menjadi sebuah rutinitas, tetapi saudara mengerti ketika saya datang berdoa, saya sedang bawa hati saya, dan saya mau hati saya dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud hanya minta satu hal yang dia minta kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus. Saudara, Daud tahu ketika Roh Kudus pergi meninggalkan dia, maka dia akan binasa. Saudara, Daud adalah seorang raja. Dia punya pasukan, dia punya pengawal pribadi, dia punya ajudan saudara. Dia gak kurang apapun saudara. Tetapi dia sadar, dia berkata, Tuhan jangan ambil roh. Saudara, baca di Mazmur 51 pengakuan dosa. Ketika Daud tahu bahwa dia telah melakukan dosa yang jahat di hadapan Tuhan, jangan buang aku dari hadapan. Itu adalah salah satu statement doa daripada Daud. Daud tahu saudara, bahkan dia berkata, berbahagialah manusia yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Mazmur 32 itu juga yang menulis adalah Daud, Bapak Ibu. Ketika saya membaca ini, saya berkata, Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, jaga hatimu. Jangan sampai hatimu menjadi kotor. Oleh karena apa saudara? Karena dunia ini selalu menawarkan sesuatu yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian saudara. Yang kedua saudara, alasan saudara untuk menjaga hati adalah supaya saudara jaga hatimu dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 di sana berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saudara, oleh karena itu saya rindu saudara supaya Bapak Ibu semua di sini punya komunitas untuk membaca firman Tuhan. Ya, barusan tadi Ibu Joli dia berbicara bahwa dia punya komunitas untuk membaca Alkitab. Bahkan dari dia membaca Alkitab, dia semakin bertumbuh
Saudara, saya percaya ketika saudara punya waktu, menyediakan waktu, karena satu hari Tuhan menciptakan 24 jam. Semuanya sama saudara, dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda berada, satu hari Tuhan memberikan 24 jam. Dan saya percaya saudara, seperti firman Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, 1 jam itu Anda bisa isi dengan doa, dan saudara bisa baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika saudara membiarkan firman Tuhan menguasai hati dan pikiranmu, maka hidupmu selaras dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan pasti akan jawab. Tapi seringkali yang membuat pergumulan Anda lama dijawab oleh Tuhan, karena saudara seringkali mau hidup mau-maunya saudara. Saudara tidak nurut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata kepada saudara semua. Saudara, mungkin ada yang lebih tua usianya dari saya. Saya bukan sedang menggurui Bapak Ibu, tapi saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarkanlah firman Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran saudara setiap hari. Melalui pembacaan firman Tuhan, saudara akan mengerti apa yang harus saudara lakukan dan apa yang harus saudara tidak lakukan. Dan yang terakhir saudara, ketika saudara menjaga hati saudara, saudara akan menerima berkat Tuhan. Kita baca dari Mazmur Mazmur 25. Maksud saya Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus berkata dengan jelas sekali, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara nggak perlu cari berkat, tapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat buat saudara. Saudara percaya? Saudara, ini Tuhan yang berbicara, bukan saya saudara. Firman Tuhan yang penulis saudara, ini adalah Daud sendiri. Dan saya percaya saudara, penulis kitab Mazmur yang paling banyak adalah Daud. Dan Daud pada akhirnya adalah pribadi yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Seperti tadi worship leader berkata, Daud bukan orang yang baik. Dia pernah jatuh dalam dosa. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin saudara sering kali jatuh dalam dosa, tetapi saudara kita sedang bertanding dalam pertandingan iman. Maka dibutuhkan saudara keseriusan, dan saudara perlu berusaha untuk menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya percaya kalau saudara semua yang mengikuti, yang setia datang beribadah di tempat ini, saudara jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, saya percaya hidupmu pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya persekutuan doa Adonai Ministry akan menjadi contoh buat persekutuan doa yang lain. Nah, saya percaya saudara, firman Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati firman-Nya. Oleh karena itu saudara, sore hari ini, apapun saudara, mungkin hari ini saudara punya pergumulan yang begitu berat, tapi biarlah saudara tetap menjaga hati dengan segala usaha. Saudara berdoa, bawa hatimu setiap hari, belajar firman Tuhan, saudara baca, dan saudara rindu, saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Saya percaya saudara, hidup saudara pasti dipulihkan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan untuk membalikan keadaan saudara, itu hanya seperti membalikan keadaan tangan bagi Tuhan. Seperti
Ayub saudara. Ayub diuji. Iblis tidak senang saudara ketika Ayub hidupnya diberkati. Dia minta izin sama Tuhan. Tuhan, saya mau uji Ayub. Apakah Ayub benar-benar pribadi yang saleh? Dan terbukti saudara, ketika akhir hidup Ayub happy ending. Bahkan Tuhan memulihkan 2 kali lipat dari kondisi sebelum Ayub hidup diberkati oleh Tuhan. Itu membuktikan saudara bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, firman-Nya pasti iya dan amin. Oleh karena itu sore hari ini saya mau menantang saudara. Saudara, seperti firman Tuhan berkata, bawalah persembahan perpuluhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang bilang, gak usah bawa persembahan perpuluhan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan sendiri yang berkata, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidakkah aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Saudara-saudara gak usah urusin pendeta yang mau jahat atau dia mau menyalahgunakan persembahan perpuluhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian saudara, saudara bawa persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian saya. Saya punya usaha di kota Sidoarjo. Saya setiap bulan memberikan persembahan perpuluhan. Dan sampai hari ini usaha saya tetap eksis. Dan itu membuktikan saudara, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Bahkan saudara, minggu yang lalu, di luar pemikiran saya saudara, ada sebuah customer datang ke toko saya. Dia membeli produk dengan harga yang cukup fantastis saudara. Dan itu menurut saya tidak mungkin. Tapi ketika saya melihat usaha saya ketika diberkati, Tuhan bilang, ketika engkau belajar taat, ketika engkau mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan yang akan berurusan dengan kehidupan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika saudara belajar taat kepada firman Tuhan, Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan membela saudara. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata kepada seluruh sidang jemaat di tempat ini, saudara, kalau saudara mempertanyakan di mana janji Tuhan, saudara nantikan janji Tuhan. Janji Tuhan itu indah pada waktunya. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik. Makanya Pelita Sidabutar menyanyikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia memiliki waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh karena itu sore hari ini saya tidak perpanjang apa yang ingin saya sampaikan. Tapi sore hari ini saudara, saya memberikan kesimpulan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Setiap hari saudara. Setiap hari, karena hati saudara dan saya kapanpun bisa berubah. Ingat saudara, ada 13 jenis dosa tadi. Diakhiri dengan kebebalan saudara. Saudara, jangan kita menjadi orang yang bebal dan pada akhirnya saudara binasa. Ingat saudara, Yesus sudah menebus saudara dengan harga yang mahal. Biarlah keselamatan itu menjadi bagian saudara. Dan yang kedua saudara, saudara harus bawa hatimu setiap hari di hadapan Tuhan melalui doa. Penting sekali tuh saudara, betapa pentingnya doa yang saudara kerjakan setiap hari. Mungkin orang lain mungkin merasa, aku berdoa gak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tekunlah berdoa. Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kalimatnya sederhana saudara. Tuhan berkata tetaplah berdoa saudara. Saudara, bahkan saya pernah melihat tulisan push saudara. Ya, kalau saudara lihat daun pintu ini, tulisannya push saudara. Bahkan ada seorang anak Tuhan bilang berkata, prayer until something happen. Berdoalah sampai sesuatu yang besar itu terjadi. Kalau saudara hari ini belum menerima mujizat, saudara jangan meragukan kuasa Tuhan. Nantikan janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Saudara, di gereja GAB Manaim di mana saya melayani adalah
ada salah satu diaken, saudara. Ketika beberapa tahun yang lalu dia punya bisnis dan bisnis dia ditipu, saudara, dan dia hancur, saudara. Bahkan istrinya hampir stres, saudara. Tapi saya melihat suaminya tetap berdoa dan dia selalu mendukung istrinya. Saudara, hari ini saya melihat hidup dia mulai dipulihkan. Bahkan kemarin dia kesaksian, dia menerima transaksi sebesar 3 miliar, saudara. Hari ini, saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, ya mungkin itu terjadi. Dia punya bisnis cengkeh, saudara. Dia gak kenal dengan orang itu. Saudara, kalau saya dengar cerita itu, saya langsung bilang, Tuhan, kau dahsyat. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, engkau datang kepada pribadi Allah yang hidup, Allah yang benar. Dia masih melakukan mukjizat. Jangan saudara ragukan keajaiban Tuhan. Saudara, ketika saya dengar ini, saya bilang, Tuhan luar biasa. Bahkan dia tunjukin fotonya, saudara. Uang 100.000 itu sebesar 1,5 meja ini, saudara. Ditumpuk, saudara. Saya bilang, wah, saudara, bisnis cengkeh 3 miliar, saudara. Saya pikir ini edan Tuhan. Tapi itu caranya Tuhan. Ketika dia ditipu dengan jumlah yang cukup banyak juga, saudara. Tapi hari ini saya melihat Tuhan putar balikan. Dan saya berkata dalam hati saya, wah, kesaksian ini membuat saya semakin yakin. Semakin yes, saya akan terus melayani Tuhan. Sekali saya mengikuti Yesus, sekali saya percaya Yesus, saya akan selama-lamanya percaya pada Yesus dan mengikuti Yesus dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang ajaib, luar biasa. Dia hidup. Bahkan saudara, ada juga salah satu kesaksian pendeta, saudara. Dia juga ditipu, saudara, oleh rekan bisnisnya. Habis, saudara, ratusan juta. Tapi Tuhan memulihkan kehidupan dia melalui anaknya, saudara. Dan awal bulan kemarin dia kesaksian, dan itu disaksikan di depan Ketua Sinode Gereja Allah Baik Mojokerto. Dan saudara semua yang mendengar, saya di belakang saya sampai nangis, saudara. Karena apa, saudara? Karena saya bisa membayangkan betapa orang kalau sudah ditipu, saudara, ratusan juta, pasti hidupnya tertekan, saudara. Tetapi ketika dia berdoa, dia terus berlutut, dia mengandalkan Tuhan, saudara, jawaban Tuhan itu datang, saudara. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu saudara itu, kalau dua orang yang berbeda ini dia bersaksi bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya, maka hari ini bagian saudara. Mungkin hari ini Bu Lasma nggak tahu saudara punya pergumulan yang berat, tapi saudara datang kepada pribadi Yesus, miliki sikap hati yang benar, saudara, maka saudara pasti akan menerima pemulihan Tuhan. Saudara, di akhir kesimpulan saya rindu Bapak Ibu semua pulang dari tempat ini, saudara benar-benar dipulihkan, berjalan dalam pimpinan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus setiap hari, maka hati saudara akan senantiasa bersih di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai, Tuhan, menyampaikan seluruh apa yang Tuhan ingin Tuhan kami dengar, Tuhan. Dan hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau akan terus berbicara buat seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Karena Engkau rindu supaya hari-hari ini kami boleh memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Bahkan kami mau memiliki sikap hati yang murni, supaya iman kami tidak kandas. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 2, saudara, bahwa ketika ada dua nama yang disebutkan, kandas imannya saudara, oleh karena dia tidak memiliki hati yang murni. Saudara,
biarlah sore hari ini saudara ambil putusan. Saudara mau rindu, punya sikap hati yang benar di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, dan hamba-Mu percaya kami semua yang pulang dari tempat ini, kami rindu, hati kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan. Bahkan kami mau berkata bahwa kami tidak salah datang kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Terima kasih Pak Hendrik dari Sidoarjo. Ini pelayanan sudah berapa lama kita kenal? Ada 10 tahun? Ada lebih lah, ya. Makanya persahabatan bisa bertahan lama itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Kemarin harusnya yang berbicara Pak Hendrik di bulan lalu, tapi ada satu hal dan lain hal. Saya punya urusan dadakan. Saya pikir ini hambanya mau melayani tanpa ada saya, ternyata tidak mau. Tapi puji nama Tuhan ya, walaupun istilahnya di bulan ini Pak Hendrik bisa ada di tempat sini, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak pergi kemana-mana. Saya sharing bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Makanya tadi firman-Nya itu benar, menjaga hati itu gak gampang. Ya. Hati ini dia itu bukan sedihkan, hati ini kan tempat bejana. Bejana Tuhan itu gak gampang. Siap gak diproses? Udah kelihatannya cakep masih taruh air, betul gak? Dilicinin lagi, masih kurang licin, dilicinin lagi. Hari ini kalau kalian mau diproses oleh Tuhan, dilicinin siap gak? Enggak, gitu. Tapi kalau orang yang siap dilicinkan oleh Tuhan, dihadapi apapun permasalahan, gak gampang. Tapi percaya, Tuhan lihat hati setiap kita. Ini Ibu Joli, gak tahu kenapa saya lihat story, ya. Saya lihat berapa kali masuk kota Jawa Tengah, tapi tidak pernah ketemuan terus dengan saya. Tapi saya nekat. Karena hari itu saya sempat ngajar, saya sempat khotbah tentang kenabian. Ibu Joli yang menyaksikan bagaimana tangan saya ini tanggal 3 Juli 2022, betul ya? Baru satu langkah kaki mau turun ke laut, mau tahirin orang jatuh. Kalau jatuh cinta masih enak. Jatuh cinta, betul gak? Berjuta rasanya, walaupun benjol, jelek, pesek, maju, tetap cinta, betul gak? Tapi ini jatuh yang bukan jatuh sembarangan, tiba-tiba tangan saya cuma begini, gak bisa bangun lagi. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya dilicinkan oleh Tuhan. Karena apa? Orang itu harus dimenangkan, satu orang baik. Tiba-tiba saya harus berangkat ke Sidoarjo. Ibu Gembala undang saya khotbah. Dipikirlah itu tanggal 3, 4, 5. Tidak ronsen. Nah itu dia. Di saat diproses, jangan kabur sama Tuhan. Gitu? Di saat diproses, cari sumbernya. Ketahuan saya jatuh di kota Jepara, semua tamu-tamu saya pada telepon. Bu ronsen, dalam nama Tuhan Yesus saya tolak patah. Itu iman saya gila. Nanti kempes, minggu lagi. Kempes, tangan saya minggu lagi. Kalau tiap malam gak ada yang tahu, saya nangis di kos Sidoarjo sendiri. Beginilah nasib seorang bujana. Ya loh. Tapi ada indahnya, saya gak cengeng hidup. Sampai di satu titik tanggal 20-an, saya gak mampu. Kejadian tanggal 3, ketika saya nahan 17 hari. Obat apapun gak mempan. Saya bilang, bukan mana rumah sakit yang bukan harus 24 jam. Itu di depan mata. Ngopok, kalau gitu. Coba kita ke lab, kita periksa. Diantar, setelah diantar saya kabur. Bukan yang dengar berita, saya gak mau dengar berita. Diantar saya balik. Dimana bukan? Kowe harus masuk hari ini operasi. Tolong dalam Tuhan Yesus. Udah harus masuk operasi, saya Allah lagi. Udah terang-terangan itu lab dia bisa bohong, betul gak? Bisa gak nyanyi? Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji. Loh hambanya punya karunia apa dibikin cacat? Tapi saya bilang ini, oke, kalau itu
begitu saya harus dioperasi, saya selesaikan dulu pelayanan saya. Ya, karena saya punya pelayanan menangani orang stres, betul nggak? Tanpa dikasih tahu kalau yang saya layani itu orang-orang yang dalam tanda kutip. Ibu gembala ini iseng, ini peka nggak nih hambanya dengan orang-orang stres. Tapi wajah ibu gembala si doanya tanpa dosa. Waktu saya berdoa tumpang tangan, Tuhan bilang ini orang stres, harus doanya begini. Bugem ini orang stres ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, bugem saya menghilang. Saya tanya gembalanya lagi, ibu maaf ini orang stres? Tanpa ada alasan menghilang lagi. Saya bilang ada apa? Tapi saya tetap semangat. Cuma saya bilang kenapa saya Pak Bades setiap senyum ya semangat banget. Ternyata orang-orangnya anti. Setelah makan ICB ya, wah kakak. Kenapa bukan? Saya pikir ibu bisa buat orang normal katanya. Loh, tadi didoain gimana? Nah itu dia, ternyata Tuhan gak salah. Kenapa? Hati ini itu untuk bejana Tuhan. Sebobrok apapun, kalau Tuhan sudah nyatakan, jangan bisa. Sedikit, saya punya problem berat di saat saya punya sukacita dari Tuhan. Makanya orang kalau ketemu saya bisa berantem dulu atau ada kerusuhan dulu. Kalau kenal saya dalam posisi baik-baik nggak akan mungkin. Karena itulah proses saya, betul nggak? Saya mengandung di atas Pak Peri dan Pak Dili. Saya punya kerinduan dia bikin punya keyboard, tapi udah punya uang. Nah, Tuhan udah miskin belagu lagi, hidup lagi. Ya, kejadian saya harus ribut dulu dengan orang ini. Tiba-tiba saya dengan Bapak pergi jalan. Bawa tamu saya, Bu, aku dikasih lihat sesuatu tentang ini. Ibu butuh apa sih? Nah, itu saya butuh keyboard Pak. Nah, berarti nggak salah Tuhan kasih lihat keyboard. Maksud apa? Ditelepon, ditanya tipenya begini, saya kaget. Terus saya pamer dong sama orang saya ini. Boleh dong, karena apa? Aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Hati saya punya ada kerinduan. Loh, DNA-nya sama seorang penyembah. Ya, suara Paulus diiringi penyembah yang ulapan, luar biasa. Besok saya akan tampil di sini jam 11 pagi. Saya jadi WL gembala saya. Pak Hendrik wakil gembala yang agak bawa khotbah. Belum pernah tuh saya lihat WL tuh. Besok akan lihat. Walaupun panas tapi rekan saya bisa mengimbangi. Ya. Walaupun panas saya di TikTok laku kok. Ternyata orang bilang apa? Kok beda ya tampil gayanya ya? Ya iyalah, punya apa? Punya Tuhan. Kenapa tadi khotbahnya jaga hati? Udah diberkati keyboard, tapi nggak punya uang lagi tuh. Beli kakinya, beli sextagnya, beli dudukannya. Saya tanya tim Jakarta, ini kita harus mau beli meja yang seperti apa? Beli meja harganya 1 juta. Ya, beli sustain harganya 700.000 tuh injekannya 100.000 loh. Saya beli begitu bang 700. Selera tim saya Jakarta tinggi, nggak punya duit baru. Saya bilang begitu tuh. Terus kakinya yang gimana? Saya tanya orang yang Jakarta, saya tanya rekan saya, Bu bagus yang itu yang kaki 4, Pak tahu nggak harganya berapa? Ini ayam bisa segepok loh. Bukan yang uang yang segepok. Beli tasnya, keyboardnya lagi juga sama. Ya toh? Pak cocok nggak yang ini? Cocok. Saya hadapin ke Tuhan, gua nggak mau tahu. Pokoknya kebutuhan gua buat bawa alat dari Jakarta ke Semarang, Tuhan yang siapin. Paketnya gratis, nggak bayar. Dimunculkanlah orang wajah ini, saya lupa, saya stres. Karena udah stres terima berkat, kelupaan tuh. Buset, itu paket berapa duit ya? Kedua-dua lagi nih uang 2 jutaan nih. Muncullah wajah ibu ini. Saya telepon, Bu bisa nggak bawa paket dari Jakarta begini. Ya boleh. Minggu depan barang itu udah nyampe di kota Semarang. Bayangin, saya punya kerinduan malam penyembahan 3 hari Senin dan Kamis jam 10. Saya mau buat tempat ini berbeda. Singkat cerita, gak usah tersinggung tim saya. 2 laki-laki ini aneh kemarin. Ya, saya tiba kota Semarang jam 5 pagi, saya tidur di telepon, gak ada yang bangunin 15 menit. Pas saya bangun, saya kaget dibangunin supir karena supirnya beda
pindahin loh, kok ada perempuan tidur di travelogue setengah semaput. Saya di mana ini gitu dok? Tapi saya pulang, saya ambil kendaraan, saya ke kos, saya menyembah di tempat ini, mengucap syukur. Jam 9 saya tiup sofa sambil saya berdoa. Pak Dani rekan saya datang setengah 11, saya tinggalkan ruangan ini tanpa ada pengakuan. Kita kenapa Jakarta, Pak, saya dari Menara, boleh ketemu gak? Oh dia tahu, Bu, maaf, kaca rias ibu pecah. Loh kok bisa pecah Pak? Nggak sengaja tadi muka, cukur, jenggot. Ya udah kalau udah pecah ada apa-apa. Nggak lama Pak, bikin lagi status. Dia angkat dengan mahkota apa, dia bilang, Bu, ininya pecah. Loh Tuhan, hari ini laki-laki bikin pecah ada apa? Kaca loh. Gelas-gelas kaca. Tunjukkan suara di manakah aku ini. Tuh, nyata-nyati ya akhirnya Pak. Gelasnya pecah, cerai ya toh. Saya bilang, Tuhan, dua laki-laki pecahin gelas, pecahin kaca, hati saya lagi dijaga. Ada Pak, saya marah sama kamu. Ada saya marah sama kamu. Gak gampang nih saksi Tuhan. Tadi keluar tadi ya, kalau mau dibetulin. Saya tunjuk ke rekan saya. Bapak, lihat aja sekian. Wes, aku tambah saja dipecahin oleh rekan-rekan saya. Dari yang murah dan yang terobosan alat 60 juta saya dapat. Saya harus buang sekian puluh persen dari 60 juta. Cuma saya bilang ini, jaga hati saya Tuhan. Saya tak mau marah. Tapi suami istri bilang gini, Bu, konsekuensi saya harus ganti. Saya bilang, Pak, tipe saya uang gampang dicari. Tapi sukacita bisa dibeli dah? Saya mau tanya. Kenapa nggak bisa Pak? Gak punya duit kan? Gak punya duit kan? Pelawak aja ketawa, belum tentu dia. Tapi coba dikumpul uangnya kemana tuh? Miliaran, udah, ujung-ujungnya tuh keplek begini. Kenapa? Dunia itu sekejap dibikin Tuhan kaya, tapi kalau Tuhan jatuhkan sekejap juga. Nggak salah tuh firman jaga hati. Jagalah hati, jangan kau. Terus? Nah, jagalah hati lentera hidup. Ini hati kita hidup. Ya, jadi nggak salah tuh Ustaz, siapa yang nyanyi? Saya suka tuh. Jagalah Agim, walaupun tanda kutip. Tuh. Dalam. Saya aja kosleting, saya juga pasti koslet. Kenapa? Udah satu hal sukacita. Jadi Pak Ot jangan terhidup. Ya, saya tidak mau ada orang-orang karena duit tertuduh. Grace pun jangan suka tertuduh. Saya nggak mau. Tipe saya uang gampang dicari. Sukacita kan bisa dibeli. Makanya bagaimana menjaga hati, itu yang gak gampang. Saya sharing dengan rekan saya, Pak, saya diberkati. Itu gimana ya di Menara yang pakai banyak orang? Bukannya karena pelit, ternyata dapat sponsor juga ini Pak. Oh, dari Pak Hendrik. Ya jangan semua orang bisa pakai, Bu, kata dia lagi. Kalau bisa beli gitar yang murah, yang mahalnya disimpan katanya. Sampai segitunya ya Pak. Nah ini setuju dah? Keyboardnya yang pakai kalian doang, orang lain yang pakai nggak boleh. Setuju dah? Gak apa enak. Loh, karena saya nggak mau, karena ini orang pelit. Ini orang pelit. Setuju tadi umpetin? Oh. Jadi pakai waktu buat ibadah. Ya jangan buat saya doang Pak, orang yang pakai mau siapapun boleh dong. Nggak boleh Pak. Mesti katanya kita beda tangan beda. Bisa rusak. Batu bisa rusak, betul nggak? Nah itulah makanya saya bilang nanti ya saya pertimbangkan dulu kan saya nggak mau beli. Kenapa? Itu barangnya Tuhan. Kalau saya bedakan orang-orang yang pakai, nanti dia repot. Jadi saya akan
berpikir panjang nih. Keyboard yang mahal yang pakai Pak Ferry atau orang umum bisa pakai. Ya Rob? Karena Pak Wan punya gitar yang mahal diumpetin sama dia. Udah gak punya uang, belagu lagi. Uang Bu, itu kita boleh diberkati kok, baru beli. Yang pakai cuma dia, setelah itu diumpetin di belakang. Saya tanya, mana Pak gitar yang mana baru dibeli? Ada Bu di belakang, kenapa baru di belakang? Saya nggak mau orang lain pakai, takut rusak. Nanti ibu nyalain saya. Ternyata benar dengan rapi ini. Saya bilang, kenapa kamu sama dengan tim saya? Punya barang mahal disimpan. Karena saya tidak apa-apa. Setelah gitu kan. Oh nggak bisa Bu, katanya. Tolong dibedakan. Saya sudah mendisiplinkan. Yang kapasitas yang banyak boleh pakai yang ini, yang dikit jangan. Masih ditentang juga. Saya nggak tahu lah tempat ini menara buat apa, cuman jangan sampai menara ini menjadi batu satu. Saya tidak tahu. Ya, tempat ini terbuka buat umum. Tempat ini menjadi satu kesaksian. Rekan ini juga kaget kan, sampah, siap, katanya. Tamu di sana, Bu, katanya. Wah ini orang ngetok di kota Semarang. Karena apa? Bukan yang kita ngetok, kita apa? Kita punya urapan. Betul nggak? Kalau mau dibilang, saya galak nggak bagi? Jujur polos, nggak jelas. Saya galak kan? Maaf, saya galak nggak? Udah jadi korban, dia bilang biasa kalau udah galak tadi bukan keras lagi. Enggak. Oke, siapa yang hari ini berulang tahun di bulan ini?